Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu masalah dan strategi retensi talenta di PT KAI. Nah, kami yang beranggotakan Agung Marpaung, Cipta Kurnia, Christina Pitu, Dinda Purba, Dela Butar-Butar, Sonang Utagalung, dan Susilo. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik khusus di PT KAI. BUMN di bidang transportasi kereta api. Sebagai BUMN, PT KAI memiliki tanggung jawab ganda seperti pelayanan publik dan profit. Kemudian, BUMN harus mematuhi regulasi pemerintah yang ketat dan memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan berbagai divisi. Selanjutnya, budaya kerja yang khas sebagai perusahaan negara. Kemudian, karakteristik khusus dalam karyawan dengan berbagai latar belakang. Nah, di sini BUMN memiliki calon perekrutan karyawan seperti masinis memerlukan sertifikasi khusus dan jam terbang. Dan teknisi keahlian dalam perawatan kereta dan rel. Kemudian yang ketiga, staf operasional dalam manajemen jadwal dan pelayanan. Yang keempat, staf administratif dalam pengelolaan dokumen dan sistem. Yang kelima, tim IT yang tugasnya pengelolaan sistem tiketing dan operasional. Dan yang terakhir adalah tim keamanan dalam pengamanan stasiun dan jalur. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini PT KAI memiliki operasional 24/7 dengan sistem shift. Yang pertama, shift pagi dari jam 6 sampai jam 2 siang. Kemudian shift siang dari jam 2 sampai jam 10 malam. Dan shift malam mulai dari jam 10 malam dan sampai 6 pagi. Dan selanjutnya, dalam PT KAI memiliki pergantian shift yang harus tepat waktu dan kebutuhan koordinasi antar shift. Kemudian tantangan work-life yang balance. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agung. Baik, yang berikutnya itu ada potensi masalah retensi. Masalah operasional. Yang pertama itu ada jam kerja atau shift. Dampak pada kesehatan fisik dan mental, gangguan pola tidur, kesulitan mengatur waktu dengan keluarga, dan risiko burnout lebih tinggi. Itu adalah dampak dari jam kerja shift yang menjadi masalah operasional pada PT KAI. Yang kedua itu, masalahnya ada penempatan di daerah remote. Yang pertama itu jauh dari keluarga, fasilitas terbatas, akses pendidikan anak terbatas, kesulitan adaptasi lingkungan baru. Lalu yang ketiga itu, masalah yang ketiga yaitu tekanan kerja tinggi, tekanan kerja yang tinggi. Di antaranya itu tanggung jawab keselamatan penumpang, ketepatan waktu jadwal kereta, menghadapi komplain penumpang, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut merupakan masalah operasional pada masalah retensi PT KAI. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang masalah kedua adalah masalah pengembangan. Dalam masalah pengembangan ini ada dua masalah, yaitu pertama jalur karir dan kesenjangan kompetensi. Pada jalur karir, masalahnya itu ada pada struktur promosi yang kaku, kriteria kenaikan jabatan yang kurang jelas, waktu tunggu promosi yang lama, dan keterbatasan posisi strategis. Masalah kedua pada kesenjangan kompetensi ada pada gap teknologi antar generasi, perbedaan metode kerja, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan update skill berkelanjutan. Next. Kemudian strategi yang dapat dilakukan untuk masalah pada PT KAI yang tadi, yang pertama ada program pengembangan kompetensi. Bisa diberikan sertifikasi khusus seperti program sertifikasi masinis internasional, sertifikasi teknisi kereta api, sertifikasi manajemen transportasi, dan sertifikasi keselamatan kerja. Kemudian program yang kedua dapat diberikan adalah pelatihan teknologi seperti digital ticketing system, train tracking system, maintenance management system, customer service technology. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami.
Nah, di sini ada yang kedua, sistem rewards dan recognition. Nah, di sini ada tunjangan risiko yang dimana tunjangannya itu tunjangan kerja malam, tunjangan kerja daerah terpencil, tunjangan risiko keselamatan, dan yang terakhir ada asuransi tambahan. Lalu yang kedua, insentif kinerja. Yang dimana insentif kinerja ini ada bonus ketepatan waktu, insentif zero accident, bonus pencapaian target, dan yang terakhir ada rewards inovasi. Selanjutnya. Nah, yang ketiga ada career path management. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemetaan jalur karir, yang dimana pemetaan jalur karir ini jalur teknis atau masinis ke supervisor. Lalu yang kedua ada jalur manajerial, yang ketiga jalur spesiali, yang terakhir ada cross functional development. Nah, yang B itu ada program fast track. Nah, yang dimana ada identifikasi high potensial, yang kedua ada accelerated learning, yang ketiga project assessment, yang terakhir ada leadership development. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi yang dapat dilakukan oleh PTKI, yaitu adalah tahap persiapan. Yang pertama itu ada survei kepuasan itu tersendiri, melakukan 4 cara, yaitu dengan kuesioner online, focus group discussion, wawancara mendalam, dan exit interview analysis. Terus ada analisis data menggunakan 4 cara juga, yaitu tingkat turnover per divisi, sebab-sebab pengunduran diri, cost of turnover, dan benchmark dengan industri itu tersendiri. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Nah, kita masuk pada kesimpulan analisis retensi karyawan PT KAI. Di PT KAI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi menghadapi tantangan dalam mempertahankan karyawannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, PT KAI menerapkan solusi jangka panjang berupa perbaikan sistem gaji dan fasilitas kerja, serta solusi jangka panjang seperti pembuatan jenjang karir yang jelas dan program pengembangan karyawan. Keberhasilan program ini akan diukur melalui pengurangan jumlah karyawan yang keluar, peningkatan kepuasan karyawan, dan peningkatan produktivitas. Program akan dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan dukungan dari semua pihak di PT KAI. Dengan strategi yang tepat, diharapkan PT KAI dapat mempertahankan karyawan terbaiknya, meningkatkan kinerja perusahaan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.